Berarti Anda menikmati, Iya, alhamdulillah saya menikmati. menikmati kebahagiaan dari atas penderitaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton Kedubes Coffee TV. Selamat berjumpa. Malam hari ini kita akan bincang-bincang di acara Tamu Kedubes. Nah, malam ini saya kedatangan tamu di Kedubes Coffee ini. Dia ini sahabat saya, adik tingkat saya lah, di jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri. Namanya adalah Bung Faisal Umar. Selamat malam Bung Faisal. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Malam ini saya sengaja mengundang Bang Faisal ini agar jadi tamu di Kedubes Coffee TV karena saya mendengar beliau ini sekarang lagi asik-asiknya menggeluti dunia digital marketing. Dia menjual, katanya dia menjual apa saja lewat internet, khususnya dengan menggunakan bantuan dari Google. Betul ya? Ya, betul. Dengan menggunakan platform Google. Platform Google. Kalau disebut menjual apa saja ini, kira-kira konotasinya bisa positif apa negatif ya? Iya, betul. Artinya kita apa saja itu yang penting halal kita jual saja. Oke. Jadi pemirsa, bukan berarti menjual apa saja semuanya dijual gitu ya, termasuk jual negara tuh jangan. Oke, tentu sebagai bisnismen atau pengusaha ya, kalau sekarang yang dijual itu apa sih? Atau yang usaha yang digeluti sekarang dengan menggunakan platform Google itu apa aja? Oke, baik pemirsa sekalian, pemirsa Kedubes TV yang saya hormati. Jadi saat ini saya sekarang sedang menggeluti atau menekuni usaha jasa sewa oksigen atau tabung oksigen dan sewa kursi roda, khususnya berkaitan dengan alkes. Alkes ya, alat medis. Jadi tren orang saat ini mereka tidak mau punya, tapi mereka hanya arahnya ke sewa. Buat apa punya kalau toh pakainya hanya sekali, tak ada guna lagi. Oh, jadi dengan sewa gitu. Tren kalau untuk alkes ya, itu sekarang lebih banyak orang ingin menyewa daripada membeli daripada membeli ya. Ya, karena memang mungkin seperti tabung oksigen ya. Itu kan memang kalau udah sembuh ngapain di koleksi ya? Ya betul. Belum ada saya. Buat mengapakan gudang aja. Ya, menyemak gudang saja gitu kan. Atau belum ada juga orang jadi kolektor tabung gas, belum ada. Belum ada tabung oksigen. Tabung oksigen. Ya. Oke, jadi ada tren sekarang warga atau masyarakat itu meminjam atau menyewa alat-alat kesehatan. Ya. Terutama yang laris itu apa? Sekarang yang lagi laris tabung oksigen. Tabung oksigen. Ya, jadi siapa saja yang selalu menjadi konsumen saya tabung oksigen? Yang pertama orang-orang yang stroke. Ya, stroke. Ya, stroke biasanya setelah perawatan di rumah sakit dibawa pulang ke rumah, mereka butuh bantuan oksigen. Yang kedua adalah pasien, bayi yang lahirnya prematur. Oh, oke. Ya. Saya itu sampai di rumah pun mereka butuh oksigen. Ya, contohnya seperti ini. Ada salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, salah satu dokternya itu merekomendasikan saya untuk setiap pasiennya yang lahir prematur, dia telepon saya, suruh teleponkan saya untuk bawa bayinya dari rumah sakit ke rumah tuh pakai oksigen kita. Oh, oke. Iya, seperti udah langganan kan. Tidak itu saja pemirsa sekalian, bahkan sudah merambah sekarang bos ke ikan, sekarang butuh oksigen. Ikan butuh oksigen. Iya, beberapa pengusaha tapi ikan itu beda oksigennya. Sama oksigennya. Sama. Karena ikan juga makhluk hidup kan? Ya, jadi butuh oksigen yang sama dibutuhkan oleh manusia juga. Jadi ada beberapa pengusaha ikan, khususnya di Kabupaten Kampar, Pekanbaru juga di Perkain, mereka memanfaatkan oksigen untuk memindahkan ikan dari kolam atau kemana untuk bawa ke pasarnya. Mereka belum bantuan oksigen masukkan dalam plastik besar. Jadi biasanya mereka kadang ada yang pemula biasanya malas beli, dia sewa ke saya. Oke. Jadi artinya
biasanya kalau mereka-mereka yang baru menggeluti ya, Ya, menggeluti betul. bisnis ikan, mereka belum betul-betul total sehingga mereka belum berani beli Ya, tabung invest. yang biasanya harga atau invest untuk tabung yang biasanya lebih besar atau Ya, lebih betul. mahal ya. Jadi menggunakan tabung yang biasanya digunakan untuk manusia juga. manusia yang biasanya digunakan untuk kesehatan gitu Iya. ya. Oke. Jadi anak-anak bayi yang prematur, orang tua atau orang yang sakit stroke, Ya. kemudian ikan juga. Orang sakit asma juga. Oke, asma ya, Ya, jelas. otomatis. Ya, Otomatis. otomatis. Kemudian yang dulu saya pernah ceritain banjir, saya pernah banjir order ketika wabah asap melanda Kota Pekanbaru. Oh, itu peluang Iya. bisnis. Berarti Anda menikmati. Iya, alhamdulillah saya menikmati. Apa namanya? Saya- Menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang. Tapi itu namanya bisnis biasa Iya, dong. itu bisnis. Biasa. Kita membantu. Jadi Betul. kan niatnya Oh, membantu. niatnya ya. membantu Kalau daripada- ada bisnis itu kan efek sampingnya kan. Betul. Iya, iya. Ya, biasanya pengusaha yang jeli itu selalu melihat di setiap kesulitan selalu ada peluang. Ada peluang, betul. Oke. Ngomong-ngomong begini, kapan mulai merasa bahwa perlu menggunakan platform Google gitu? Oh iya. Dulu dari awal atau memang awalnya belum tersentuh? Ya, saya 100% ya, 100% jualannya itu di Google. Oke, nggak Iya. punya toko. Tidak punya toko fisik, Ah. cuma dari rumah saja dan saya sebarkan brosur semuanya di Google. Nah, jadi ya ketika orang sewa tabung oksigen di Pekanbaru itu munculnya dari halaman 1 Google, halaman 2 sampai halaman terakhir itu toko saya semua. Oh, Anda Iya, sudah mulai dari melakukan YouTube-nya, monopoli terhadap Google. videonya maupun foto-fotonya itu punya saya. Artinya Anda juga harus membuat apa? Caranya supaya seperti itu. Artinya kan nggak mungkin Anda hanya nyantumin nomor handphone gitu ya. Iya. Berarti kan harus ada Ya, langkah-langkah. ada strategi, ada langkah-langkahnya juga, ada platform-platform apa yang friendly dengan Google. Jadi kan Oke. beberapa platform kayak media sosial, Hmm. di YouTube, Facebook itu sangat friendly dengan Google. Oke. Jadi apa saja yang kita upload di YouTube, asalkan tahu celahnya atau tahu caranya bisa langsung connect ke Google. Sehingga orang ketika cari muncul nama penyewaan tabung oksigen misalnya, Ya. bisa dia di Google-nya, bisa dia di YouTube-nya, bisa Bisa juga di Facebook-nya. Bisa di Google-nya. Biasanya umumnya terangkum di Google. Oke. Ya, cuma sumbernya nanti bisa ke YouTube, ke Facebook, atau ke IG dan segala macam. Nah, Oke, seberapa besar dampak perubahan bisnis yang Anda alami ketika Anda mulai tersentuh dengan platform Google? ya, alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah sampai detik ini setiap hari ada saja yang nelpon. Oke. Ya, yang nelpon dan biasanya jeda 1 sampai 2 hari. Biasanya ada kan, saya bukan jual tabung oksigen saja, tapi ada produk lain, kursi roda, es krim pun saya jual gitu kan. Oh, Tengah gitu. pandemi ini gitu kan, orang karena WFA, work from home, dia suka ngemil di rumah, berarti saya coba upload jual makanan es krim, alhamdulillah laku sampai saat ini. Dari sebelum lebaran saya optimasi di Facebook, sampai hari ini sudah lebih kurang 150 tabung yang terjual Es krim. es krim. Wow. Yang curah ini 8 liter. Wah, ini berarti bahwa memang menjual apa saja dalam arti kata positif ya, Ya. yang halal. Kalau Bu Faisal ini dia maunya yang halal-halal. Nah, amin. Itu bisa berpengaruh dengan platform Google Iya, sebenarnya. betul. Nah, Anda dapat ilmu ini dari mana? Saya belajar ada beberapa guru, juga otodidak melalui internet, melalui buku juga saya belajar. Saya juga punya komunitas di Facebook, saya juga punya komunitas sesama digital marketer gitu. Jadi artinya dari situ saya belajar dan ilmunya saya terapkan ya seperti yang saya hasilkan. Oke, saya pernah dengar gini ya, pernah nonton juga tentang orang memanfaatkan Facebook tapi berbayar. Ya. Nah, kalau Google ini berbayar juga nggak? Saya 100% free atau gratisan. Oh. Semua platform
iklan saya gratis semuanya. Kita memanfaatkan celah gratisan dari media sosial, dari Google, dari platform-platform seperti forum, Kaskus, segala macam itu semua banyak sekali yang memberikan pasar gratis. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Jadi sampai saat ini seluruh iklan yang saya punya itu gratis semua. Nggak bayar? Tidak. Oke, jadi anggapan bahwa berbisnis di dunia digital itu juga harus bayar, nggak sepenuhnya benar? Iya, cuma modal pakai internet lah. Oh, iya. Tapi kalau kita pergi ke wifi, kayak ke Dubes Coffee, kita nongkrong di Dubes Coffee ada wifi-nya, kita cuma modal 1 gelas kopi mungkin udah bisa optimasi kan? Oke. Jadi bisa menjual banyak hal ya. Iya. Apalagi sekarang kalau kita lihat tren pandemi corona yang memang mengubah paradigma masyarakat kita ya, betul. Anda melihat gimana nih kalau kita lihat pandemi corona dengan peluang Anda sebagai penjual apa saja di internet ini? Oke, jadi pandemi ini memberikan memberikan gerak sempit bagi masyarakat kita untuk keluar rumah, sehingga yang menjadi kawan setianya adalah gadgets, internet yang terkoneksi internet. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Saya hari ini ngurus Speedy atau IndiHome itu ngantri gitu. Untuk masang satu IndiHome-nya kita ngantri, butuh waktu yang padahal dulu kita tuh sudah ditawarin. Iya, ditawarin ya bisa biasa saja, kita nggak mau. Sekarang itu buktinya bahwasanya orang sudah banyak mengalihkan aktivitasnya ke rumah. Ya tentunya di rumah ya tidak lain mereka akan pegang internet, gadget yang terkoneksi dengan internet. Jadi dengan kata lain, ke depan setelah pandemi corona ini ada perubahan yang bakal terjadi dalam pola hidup manusia. Yes, betul sekali. Dan itu semuanya akan mengarah pada penggunaan internet, termasuk bisnis. Yes, betul. Jadi Anda melihat bahwa peluang menguasai digital marketing ini jadi suatu kebutuhan penting bagi para pebisnis ya? Ya, betul sekali. Ya, sekarang ya mau tidak mau sekarang hari ini apapun bisnisnya kalau tidak terkoneksi dengan internet, jadi seperti ini. Kalau bisnis kita tidak ada di Google, berarti kita belum berbisnis. Itu intinya kalau zaman sekarang ini. Oh, kalau dulu kalau belum ada tokonya, Anda belum usaha. Iya, kalau belum sekarang, ada kantor, Anda belum pebisnis. Ya, kalau sekarang, kalau belum ada di Google bisnis Anda, berarti Anda belum usaha. Oke. Iya. Kalau Anda searching di Google, nama Anda belum tercantum di Google, berarti bisnis Anda juga masih belum punya kekuatan. Ya. Oke, baik. Ini menarik. Bung Faisal, kira-kira nanti suatu saat mau dong bagi-bagi ilmu. Insya Allah kita kalau untuk ilmu kita siap berbagi. Oke. Iya, Karena kita di Kedubes TV ini mau buat semacam pelatihan-pelatihan gitu ya. Karena Kedubes TV ini salah satu Kedubes Kopi ini salah satu misinya selain tempat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, juga mau buat bagi-bagi ilmu gitulah ya, pelatihan-pelatihan. Dan kalau Bung Faisal saya minta untuk sewaktu-waktu ngisi berbagi, siap ya? Siap berbagi. Asik. Dengan ilmu yang saya miliki, ya, sesuai dengan yang sudah kita terapkan. Jadi nanti mudah-mudahan buat Anda nih yang tertarik untuk jadi seorang pengusaha, lupakan image bahwa kalau jadi pengusaha itu harus punya modal besar. Tidak perlu. Ya, harus buat toko, perlu. sewa kios. Tidak perlu. Yang penting Anda tahu ada barang yang kira-kira punya potensi pasar, yang lagi diminati, yang lagi tren, dan itu bisa dijual dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. Betul. Tapi asal tahu triknya. Ya, tahu caranya. Tahu caranya. Ya. Soalnya tentu nggak sembarang juga kan. Kalau kita walaupun kita punya website sendiri, walaupun kita punya Facebook, punya Twitter dan sebagainya, belum tentu dia ramah dengan platform Google. Iya, betul. Ada caranya. Ada caranya dan ada beberapa trik bagaimana istilahnya mengkoneksikan platform yang kita buat dengan Google. Asik. Ya. Luar Tentunya biasa. semuanya dengan cara yang gratisan. Wah, Kita mulai gratisan. Memang ada sih yang berbayar, tapi kita tahapnya kalau ada yang gratis ngapain harus berbayar? Ya kalau memang udah ada berkembang, udah ya bolehlah kita berbayar kan. Ya kalau mau hasilnya lebih besar. Iya, lebih maksimal. Tapi kalau sekarang dari ini awal saya masih UMKM masih kecil gitu ya. Startnya dengan yang gratisan aja dulu gitu. Asik. Jadi sekali lagi para pemirsa Kedubes Kopi TV,
ada peluang besar sesungguhnya untuk kita berusaha, dan itu nggak mesti harus mengeluarkan modal yang besar. Dan nanti kapan-kapan Anda boleh datang ke sini, ketemu Bung Faisal, ngobrol-ngobrol gimana sih bisa menjual apa saja lewat platform Google, lewat internet, dan menghasilkan penghasilan yang luar biasa, mengalami peningkatan penghasilan dari cara berjualan konvensional. Terima kasih Bung Faisal sudah hadir di Kedubes Kopi. Mudah-mudahan bisa terus menikmati suasana di sini. Kopinya gimana kopinya? Oh, kopinya maknyos. Ya, saya sudah kasih di Google Maps-nya Kedubes Kopi, saya sudah kasih komen tuh, kopinya maknyos. Iya. Mantap. Baik, pemirsa Kedubes TV, sampai di sini dulu bincang-bincang kita di acara Tamu Kedubes. Tunggu tamu-tamu menarik lainnya yang akan berbagi inspirasi, berbagi informasi untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan bagikan atau share agar orang lain juga dapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Selamat malam dan sampai ketemu lagi.